Pertemuan yang kemarin ya. Jadi saya akan share screen dulu untuk yang pertemuan kemarin. Sudah kelihatan ya. Nah, oke. Jadi sebenarnya pertemuan kemarin itu kita masih nge-stuck di sini ya di halaman dashboard nih. Karena kan kalau kita lihat di dashboard tuh cukup lumayan banyak ya. Jadi ada beberapa pop-up yang belum kita selesain, termasuk salah satunya ini. Jadi kemungkinan untuk hari ini kita akan beresin total ini juga, terus video kita akan bikin dia jalan, dan juga kita akan coba nanti pakai API ya teman-teman ya. Jadi mungkin pertemuan kali ini kita fokuskan di patch ini ya sampai selesai. Oke, jadi sekarang kita akan mulai aja ya. Nah, karena berhubung kemarin itu kita ada bikin di sini ya, di pop up nih. Jadi kita emang belum selesai. Ini saya udah menyiapkan gambar ya, jadi biar enak dilihatnya. Karena kemarin itu kita ganti-ganti patch itu agak lumayan pusing ya kalau dilihat ya. Kalau sekarang ini mudah-mudahan teman-teman bisa ngikutin ya, karena di sini udah kelihatan dalam satu halaman penuh. Nah, jadi kita sekarang akan melanjutkan pop-up ya yang ini ya. Nah, karena pop-up ini kan kalau kita lihat di sini tuh, itu dia sebenarnya di tengah ya, di tengah layar ini, bukan di pojok atas ini ya. Jadi kita akan pindahkan dulu dia ada di tengah. Nah, caranya karena kita udah bikin nih pop-up ini adalah yang di pop-up movies ya. Nah, teman-teman harus lihat lagi di pop-up movies ini ada di bagian CSS ya. Nah, karena berhubung dia fix, di sini ada trik ya, ada trik biar dia center ketika dia posisinya fix atau absolute. Ini adalah untuk trik centering, untuk absolute atau fix ya. Nah, untuk triknya itu teman-teman tinggal kasih top 50%, left-nya itu 50%. Setelah itu tinggal kasih transform aja, translate, itu XY ya. X-nya itu kita geser ke kiri 50%, dan Y-nya itu kita geser ke atas 50%. Transform ya, sorry. Nah, ya. Jadi ini kita udah centering dia biar di tengah ya. Jadi ini ketika dia di resize mau gimana pun juga dia akan di tengah ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk memasukkan gambar di dalam kontainer ini nih. Karena kita udah bikin nih pop-up movies ya. Ini kalau kita coba kita ubah ya yellow. Nah, berarti kita harus ubahnya tuh di bagian detail ya. Detail. Nah, ini nih. Kalau kita debug ya, kita kasih 10 pixel. Nah, itu kan kelihatan frame-nya ya. Nah, jadi frame ini yang kita harus kasih gambar ya. Sesuai sama si ini nih. Tuh kan. Ya kan gambarnya ada di button juga di antara button. Nah, ini sama ya. Nah, jadi teman-teman jangan kasih di dalam sini ya gambarnya. Kita bisa aja kasih di sini background image gitu ya. Atau background color deh kita debug dulu misalnya black. Kita jangan ngasih di sini. Kenapa? Karena di sini tuh ketika kita mau pakai API, API itu kan nggak bisa masuk ke CSS ya teman-teman ya. Jadi API itu cuma bisa di manage di HTML ya. Jadi kita cuma bisa manage strukturnya di HTML. Nah, jadi kita harus kasih gambarnya di dalam HTML-nya. Nah, sebagai contoh, di sini kita akan kasih gambar nih, background image, URL. Nah, di sini kita ada example ya. Saya udah siapkan filenya. Nah, ini udah keisi nih. Nah, ini kita kasih gambarnya di sini ya teman-teman ya. Jadi biar ketika kita manipulasi pakai JavaScript, kita langsung aja tembak HTML-nya, jangan di bagian CSS-nya ya. Meskipun kita bisa di sini juga, karena ketika kita bikin gambar atau sesuatu itu di CSS, itu bakal sulit dimanipulasi di JavaScript ya. Jadi JavaScript itu jembatannya hanya sebatas di file HTML ya. Makanya kalau ada file yang dinamis, ada value-value yang dinamis, usahain pakainya secara inline CSS ya teman-teman ya. Jadi ini adalah perbedaan ketika kita menggunakan inline ataupun eksternal CSS ya. Seperti itu. Nah, karena value ini nanti bakal dinamis, bakal berubah-berubah, jadi kita akan masukkan ini di dalam inline CSS ya. Gitu. Nah, karena di sini udah ada dan dia gambarnya kayaknya seperti ini ya. Tuh dia nge-repeat. Saya tinggal matiin aja di sini. Background repeat, mau repeat. Terus kita kasih background size, cover. Nah, oke ya.
Nah, ini udah bener nih. Nah, ini tinggal kita rapin nih. Nah, ini House of Ninja, dia katanya colornya white. Nah, ya, ini udah. Terus apa lagi nih button. Button itu dia nggak ada border ya. Ini kalau kita lihat ada border nih, border hitam ya, teman-teman. Nah, coba kita hilangin bordernya. Border unset, outline unset ya. Nah, ini udah ya. Oh, ini tinggal kasih border radius karena dia seperti garis tumpul radius 7 pixel. Nah, ini udah lumayan tumpul ya sama kayak ini nih. Nah, ini tapi fontnya kayaknya agak gede nih untuk yang kotaknya. Coba kita gedein dua-dua. Nah, ini cukup nih. Segini. Oke, ini udah. Nah, sekarang yang bawahnya nih. Yang bawahnya kita punya di sini itu background white ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini background white itu adanya di sini. Kalau kita debug nih. Nah, ini kita bisa kasih aja background black ya. Nah, ya, ini udah black. Tuh, dia udah seperti ini. Nah, ini kita bisa kasih tembak aja langsung color white. Nah, ya biar kelihatan. Nah, ini udah kelihatan nih color white. Nah, ini kita tinggal atur nih. Ini kan ada new nih. Colornya hijau. Nah, kita lihat dulu di HTML-nya. Mana nih HTML-nya yang new? Nah, ini nih. Di top ya. Kita cari. Kemarin kita udah bikin kalau nggak salah itu top. Nah, ini nih. Ini top. Terus ada span. Nah, spannya yang ini ya. Nah, cuman di sini itu spannya itu kalau misal kita kasih color green ya. Light green. Tuh, cuman yang 2024-nya ikut ke bawah nih, ya kan? Harusnya kan 2024-nya kan gray gitu, tetap warna putih lah. Nah, teman-teman bisa ngakalin kayak gini. Pop-up movies, description, descriptions, top, span, tapi di sini kasih titik dua, first child. First child itu maksudnya apa sih? First child itu maksud maksud first child adalah dia bakal nyari eh, apa ya child pertama ya. Ini kan sebenarnya hubungan antara konsep dan parent dan child ya. Ini adalah konsep parent dan child. Nah, anak pertamanya yang mana? Anak pertamanya yang ini ya. Ini anak kedua, ini anak ketiga ya. Nah, kita mau ambil anak pertama nih. Nah, anak pertamanya kita kasih color light green. Nah ya, tuh udah bener ya. Ini cuman anak pertama doang yang kita kasih. Nah, ini udah di sini. Nah, ini udah beres ya, teman-teman ya. Ini ada nih, oh ya, ini top 10. Top 10 itu kita lihat di sini. Nah, ini nih, ada di bagian food ya. Nah, kita bisa bikin lagi nih. Kita ini salin aja ya, biar cepat. Ini kita kasih ke food. Food. Terus ini jangan lupa samain ya, teman-teman ya. Fun, first child. Coba kita kasih color red. Nah, ya. Dia udah beda nih warnanya. Nah, ini kita tinggal sesuaikan. Background red tuh. Paddingnya 2 pixel. Atau jangan ini biar teman-teman ngerti. Padding top 2 pixel. Padding bottom 2 pixel. Padding left 4 pixel. Ini titik 2 ya. Padding right 4 pixel. Nah, ya ini udah mirip ya. Nanti kita tinggal kasih text line center. Nah, ya. Ini udah mirip banget nih sama nih ya teman-teman ya. Nah, ini yang paragraf juga kayaknya udah nggak perlu kita styling ya. Ini udah cukup segini. Nah, ini tinggal kita matiin aja di bugnya. Ini kan kita bikin border nih. Nah, ini makanya kenapa saya rekomendasikan teman-teman kalau bikin sesuatu itu jangan lupa bikin border dulu aja ya biar gampang. Tuh ya. Ini kita udah bagus nih. Tuh, sekarang ada lagi nih yang blue. Border BX solid blue. Nah, ini kita matiin juga. Nah, ya teman-teman ya. Oh, lihat tuh udah keren nih. Nah, sekarang kita tinggal apa nih? Nah, ini sebenarnya kayaknya butuh dirapin ya. Ini dia agak
mepet banget, kita bakal bikin dia ke dalam seperti ini ya. Ini yang agak ke dalam nih. Nah, ini kita coba lihat dulu kelasnya. Di sini itu ada description ya. Coba kita lihat di bagian description. Nah, ini kita debug dulu ya. Border RTX solid red. Nah, ini udah benar nih di sini. Nah, ini udah dapat. Kita tinggal kasih padding aja. Padding left-nya 20 pixel. Padding right 20 pixel. Padding top-nya misalnya 20 pixel juga deh. Padding bottom 20 pixel. Tapi kayaknya agak kurang ke dalam ya. Coba kita kasih 40 pixel. 30 pixel. Nah, ini segini cukup nih. Ini kita matiin juga. Nah, ya. Nah, ini udah rapi nih teman-teman ya. Terus ini kita bikin kotaknya itu jangan terlalu lebar nih. Ini kayaknya lebar banget. Coba kita cari di bagian, nah ini nih movies ya. Ini coba kita jangan pakai persen, kita pakai pixel aja. Contohnya 600 pixel. Ini segini kurang ya. Nah, ini kayaknya nah 1000 1000 pixel. Nah, ini kayaknya cukup nih segini nih. Nah, ini udah ya teman-teman ya. Nah, udah jadi ya. Jadi ini kita bisa kasih box shadow ya. Ini kayaknya dia nyatu banget ya sama si home-nya. Nah, kita kita bisa kasih box shadow. Kita kasih bayangan 5 pixel black coba ya. Nah, jangan black deh atau misalnya warna merah karena Netflix ya. Segini 10 pixel, 15 pixel. Nah, ini udah ada kayak bayangan ya. Tuh, teman-teman bisa ngeliat atau kita turunin bayangannya. Ini kalau teman-teman pengen tahu ini 00 apa. Jadi dia itu adalah X, Y, blur, dan color ya. Nah, jadi kalau misalnya pengen dikebawahin ya udah kasih 5 pixel di Y-nya ya. Tuh, kelihatan nih. 10 pixel. Nah, tuh kelihatan ya ke bawah ya. Kalau misalnya pengen ke atas, kasih minus aja ya. Tuh. Jadi ini adalah untuk shadow ya. Kasih shadow ke elemen. Nah, ini udah nih. Nah, sekarang tugas kita adalah bikin dia bisa close dulu ya. Ini kan sebenarnya ada close nih, tombol close. Nah, coba kita lihat lagi nih tombol close. Nah, ini ya. Di sini coba kita lihat kita udah pernah bikin close belum? Nah, belum nih. Di sini coba teman-teman tambahkan sebuah ID ya. Misalnya close overlay. Jangan overlay ya. Apa ya namanya? Misalnya close film aja lah ya. Atau close pop-up. Film pop-up deh. Close film pop-up seperti ini. Nah, sekarang kita bikin JavaScript ya. Cons kelas film pop-up terus kita pasti dokumen.query selector. Nah, karena dia ID, teman-teman ingat ID adalah pakai pagar ya. Ini. Nah, terus kita coba debug dulu. Kita kasih konsol. Nah, ini teman-teman kalau misalnya pengen tahu ini gimana caranya, dia pakai show preview ya. Jadi teman-teman harus download dulu extensionnya di sini. Show preview. Ada pokoknya ada show preview ya. Ini mungkin ada jaringan, ada masalah jaringan, ada show preview. Nanti dashboard HTML-nya tinggal di show preview aja ya, seperti ini. Nanti muncul tampilannya. Nah ini, gimana cara kita buka inspect elemennya? Ini sebenarnya sama ya, kayak browser. Tapi ini browser bawaan Visual Studio Code. Nah ini kita bisa inspect. Nah coba kita lihat konsol. Nah dapat ya, tuh ada ya. Close film pop-up. Nah coba sekarang kita kasih kelas, kita kasih event close film pop-up dot add event listener. Ketika dia diklik mau diapain? Nah, ketika dia diklik adalah pengen di close ya. Film pop up titik. Nah, gimana cara close-nya? Sebenarnya kalau kayak gini nggak bisa teman-teman ya. Coba kita coba ini, bisa nggak? Ini kita close, tuh nggak bisa ya, nggak jalan ya. Cara ngakalinnya itu kita harus manipulasi CSS dan JavaScript teman-teman ya. Di sini kita harus mainin CSS juga. Caranya gimana? Nah, caranya
Ini kan sebenarnya itu pop up ya. Pop upnya yang mana? Yang ini kan pop up movies. Nah, coba di sini kita tambahin kelas height. Nah, kita tambahin kelas height di sini, tapi ini belum terjadi apa-apa. Sekarang kita bikin kelas height ya di sini. Misalnya kita bikin paling atas deh. Kita bikin paling atas. Di sini seperti ini ya. Kita bikin secara global dia. Nah, ketika dia height, kita pengen dia itu dihilangin ya. Nah, kita pengen dia itu ngilangin. Jadi ketika pop-up movies ini punya kelas height, dia hilang ya teman-teman ya. Tuh lihat tuh, hilang ya. Tapi kalau kita misalnya hapus kelas height-nya, nah dia ada teman-teman ya. Jadi kita ngakalin pakai CSS juga. Tuh ya. Nah, tapi saya sarankan ya teman-teman ya, di sini ketika teman-teman pengen menimpa suatu CSS dengan yang baru, ibaratnya kita ngepaksa nimpah gitu. Nah, buat jaga-jaga, teman-teman ini harus kasih important. Nah, kenapa harus pakai important? Karena ini tuh sebuah trik juga ya sebenarnya. Jadi meskipun teman-teman nanti misalnya ngeload library atau bikin CSS yang banyak banget, terus tiba-tiba kita pengen bikin CSS custom, nah kita harus pakai important. Jadi kita paksa dia untuk mereplace ya. Nah, ini buat paksa ya. Jadi cara paksa ini biar nge-replace. Nah, teman-teman disarankan kalau pengen custom, tambahkan important ya. Ini buat paksa paksa CSS timpah CSS ya. Nah, nah, ini udah ketahuan ya caranya ya. Jadi ketika kasih height dia hilang, tapi ketika heightnya nggak ada dia ada ya. Nah ini untuk kondisi pertama ketika dia di load ya. Tuh ketika dia di load harusnya height dong, ya kan? Nah terus apa yang bikin kondisi dia itu ada? Yang bikin kondisi dia itu ada adalah ketika ininya diklik ya. Tuh film ini diklik. Nah sekarang kita siapin juga nih filmnya. Nah, sekarang coba teman-teman lihat bagian yang ini ya, elemen yang ini. Coba kita inspect ya biar gampang. Di sini itu kita bisa dapat swiper slide. Oke, ini kita bisa dapat swiper slide ya. Nah, di sini teman-teman bisa ambil seperti ini. Cons swiper slide. Karena swiper slide ini ada banyak ya, tuh ada banyak nih kartnya. Kita ambil semuanya ya. Dokumen dot query selector all swiper slide. Nah, oke ya, kita ambil semuanya. Coba kita debug lagi. Ada nggak? Kita dapat nggak? Selalu debug ya teman-teman ya. Tiap bikin script debug, tiap bikin script debug. Karena nggak mungkin kode kita itu bisa 100% benar ya. Nah ini kita udah dapat nih. Tuh ya. Ini udah dapat nih swiper slide, swiper slide, swiper slide. Nah sekarang kita tinggal kasih event semuanya. Nah gimana caranya kok bisa kasih event semuanya? Bisa ya teman-teman ya. Nah karena dia bentuknya adalah array, not list ya. Teman-teman ingat kalau misalnya dia array atau not list, dia itu harus di for each ya. Jadi kita bisa kasih for each item. Nah, dia kita udah dapat nih per itemnya. Sekarang kita pengen kasih event. Nah, setiap item itu kita akan kasih event ya. Ini cara bacanya seperti itu. Jadi setiap item dari swiper slide kita kasih event klik dan fungsinya adalah coba kita kasih konsol log dulu. Kamu mencet card gitu ya. Nah, coba kita klik. Tuh ya, benar ya. Tuh, kebaca ya teman-teman ya. Kamu mencet card, kamu mencet card, kamu mencet card ya. Ini kita udah dapet nih. Sekarang, yang kita pengen bikin adalah ketika kita pencet cardnya, pop-upnya muncul. Nah, kita harus dapetin juga nih si pop-upnya. Nah, yang ini kita harus dapetin. Kita panggil lagi JavaScript-nya. Kita salin. Ini pop-up movie.
ini kita ubah aja ya, jangan close film pop up, tapi close pop up movies aja, close pop up movies. Nah ini pop up movies udah dapat. Nah, apa yang kita ambil? Nih, ini ya, pop up movies. Kita ambil, taruh di sini. Karena dia kelas ya. Dan ini ingat teman-teman, kita jangan pakai all karena dia cuma satu elemen ya. Nah, kita pakai yang query selector. Kita cukup pakai all yang swiper slide aja karena dia ini banyak ya kartnya tuh. Ini kita ubah aja namanya biar teman-teman gak pusing. Ini adalah card movies ya. Ini card movies udah oke. Nah, ini udah dapet pop-up moviesnya. Nah, sekarang kita tinggal tampilin di sini. Menampilkan pop-up. Gimana cara menampilkannya? Ingat, teman-teman ingat kita udah belajar tentang class list di JavaScript ya. Kemarin JavaScript basic kemarin. Kita udah sempat belajar. Nah, ini kenapa nih? Ada error katanya. Tadi kita rubah ya. Dokumen query selector all katanya error ini di 71. Close pop-up movies at event listener. Oh, sorry. Ininya jangan dirubah juga ya. Mana tadi? Ini jangan dirubah nih yang tadi ID. Nah, ini nih. Ini kita taruh samain aja. Nah, ini apa lagi nih? Close pop-up movies dot add event listener katanya. Ini ya, ini udah dapet nih. Tadi kita rubah. Taruh sini. Nah ya, ini udah benar. Tadi kita rubah ya ID-nya, nama ID-nya. Nah ini udah. Nah sekarang kita tinggal tampilin pop-up-nya. Panggil aja langsung pop-up movies plus class list. Apa yang pengen kita tampilkan? Nah ini kan sebenarnya udah ada hide-nya. Kita remove aja. Remove dot hide. Nah ya, pop-up movies. Kalau ada class hide-nya, remove ya gitu. Nah coba sekarang kita cobain. Kita pencet tes tuh ya. Bener ya, sekarang udah bisa tuh. Ketika kita pencet cardnya, dia langsung menampilkan ya seperti ini. Nah, sekarang kita pengen dia close ini. Nah, ini kan kita udah ada nih close pop-up movies. Kita belum isi aja eventnya. Nah, sekarang eventnya kita salin aja nih yang atas ya. Terus apa yang harus kita ubah adalah add ya. Maksudnya kalau nggak ada height ya, kita tambahkan class height nih. Jadi kita seperti ini untuk ininya ya. Kita pencet cardnya ada ketika kita pencet close-nya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini adalah cara manipulasi JavaScript sama CSS ya. Jadi ketika kita pencet cardnya, yes, dia ada. Kita pencet close-nya, dia nggak ada ya, dia nggak muncul ya. Nah, teman-teman, jadi ketika kita mencet ini, harusnya data ini tuh menyesuaikan dengan data ini ya. Nah, tapi nanti kita mainin data bakal belakangan karena kita akan fokus ke desain yang lain ya. Nah, karena berhubung yang pop-up udah beres, sekarang tugas kita adalah bikin ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini sebenarnya ada video player di sini. Jadi kita akan bikin video player. Jadi di mana video player itu ketika di cardnya ini dipencet dan di sini ada button play. Nah, button play itu dia akan memulai sebuah video player ya. Jadi di sini kita akan bikin video player. Di sini kita akan bikin HTML dulu ya. Video player. Nah, teman-teman, sebenarnya saya udah siapkan sebuah foto ya di sini ya. Jadi biar kita nggak pindah-pindah tab. Nah, ini ya. Ini teman-teman harusnya kelihatan nih. Ini fotonya seperti ini. Nah, ini adalah video player yang akan kita buat ya. Jadi ketika cardnya diklik dan dia buttonnya ini nanti menampilkan full screen video player ya. Sama kayak Netflix. Sekarang kita akan bikin untuk video playernya di sini ya. Nah, sekarang kita akan bikin sebuah div dengan kelas player container ya. Nah, kita udah bikin di sini. Sekarang kita akan bikin sebuah videos ya. Di videos di sini. Nah, teman-teman,
untuk menampilkan sebuah video, jangan lupa kita bisa pakai tag video, SRC di sini. Terus di sini kita siapkan ya videonya. Di sini saya udah siapkan. Nama videonya itu SpongeBob MP4 ya. Ini buat ini aja, buat tutorial aja ya. Ya, kita udah bikin di sini. Nah, sekarang kita akan bikin kontrolnya nih. Di sini kan kita lihat ya. Jadi di sini ada detik, terus ada progress bar nih kayaknya ya. Terus ada judul nih. Kita tinggal bikin di sini. Div, misalnya namanya itu adalah controls overlay. Ini segala bentuk kontrolnya nanti ada di sini. Jadi di sini kita akan siapkan untuk progress ya. Progress container itu nanti yang ininya yang merahnya ini. Di sini itu nanti ada input type range ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Nah, ini udah ada. Nah, ini teman-teman biar enak ngelihatnya. Kita bikin CSS-nya dulu aja. Kita bikin CSS-nya biar dia full screen dulu ya, biar enak ngelihatnya. Di sini kita akan bikin video player. Video player container. Position absolute. Kita akan bikin dia fix aja ya. Terus top 0, right 0. Kita akan bikin dia full screen, satu layar full. Bottom 0. Background white dulu aja deh. Lihat index. 11, 11, 11, 11, 11. Nah, ini udah kelihatan ya, udah enak ya ngelihatnya. Nah, ini nanti kita akan bikin sebuah video player ya. Kita fokus di pembikinan video player dulu. Nah, di sini teman-teman, ini kan kita bisa pakai range ya. Sebenarnya untuk input ini bisa juga kayak misalnya teks atau password, terus ada date ya, terus ada mon. Ini teman-teman bisa lihat dokumentasinya itu di Web3 School ya. Web3 School nih, saya kasih tunjuk Web3 School input. Nah, ini sebenarnya banyak ya cara-cara inputnya itu. Nah, ini ada banyak, teman-teman bisa coba ya. Salah satunya itu yang range. Range itu dia seperti progress ya. Jadi kita akan pakai yang range. Nah, sekarang coba kita kasih ID dulu ya buat nanti di JavaScript. Progress bar, minnya 0, maxnya 0. Maxnya 100. Nah, ini maksudnya apa? Min 0, max 100. Jadi value terkecil ketika di kiri itu ada di 0 ya. Dan value terbesar ketika ada di kanan dia ada 100 ya. Nah, ini buat minimal maksimum value aja. Nah, sekarang kita tinggal tambahin waktu time display. Span ID time display kita tambahkan waktu 00 dulu aja. Ini. Nah, sekarang kita tinggal tambahin sebuah button ya. Karena di sini kelihatannya kayak nggak ada buttonnya. Jadi kita akan modif sedikit ya. Kita nggak akan sama persis. Kita akan bikin video player versi kita sendiri. Tapi kita akan tetap acuannya ke sini. Nah, coba kita bikin button. Di sini kita akan bikin sebuah button play. Kita akan bikin sebuah button play. Terus juga ada info ya. Infonya itu buat judul videonya. Misalnya SpongeBob adalah Square Pants ya. Nah, ini kita udah bikin nih, ada. Nah, ini buttonnya kita isi ya. Nah, teman-teman bisa kalau di Windows ya, bisa Windows titik, tekan Windows plus titik, nanti ada emot ya muncul. Nah, di sini teman-teman bisa cari yang play. Nah, ini ada play ya. Kita kasih play. Nah, ini udah kelihatan ya, tuh. Nah, ini udah ada, nih kita udah bikin ya ininya. Untuk HTML-nya, sekarang kita akan bikin CSS-nya ya. Nah, sekarang coba kita bikin layer container. Coba kita kasih background black dulu. Nah, ini udah full ya, udah full satu layar. Nah, sekarang kita bakal bikin dia videonya itu sorry.
100%. Page-nya coba kita bikin auto 100%. Nah, ini kayaknya full ya. Coba jangan 100%. Coba bikin, coba kita coba yang coba-coba dulu. Kayaknya H-nya itu harus sesuai ya, harus sama ya. Nah, coba begini dulu aja. Nah, sekarang kita bakal bikin controls-nya itu controls overlay. Kita debug dulu, cobain border 1px solid red. Nah, ini udah ada. Kita bikin dia itu positionnya absolute. Terus kita bikin dia full ya. Bottom 0. Nah, coba kita kasih display flex direction, volume. Nah, ini teksnya ada yang hilang ya. Coba kita kasih color white dulu aja biar kelihatan. Nah, ini udah kelihatan ya. Nah, sekarang kita bakal kasih ke kontainernya ya. Di sini kita akan kasih display flag. Coba kita debug dulu biar kelihatan. Nah, ini ya player container itu yang ini. Kita akan kasih display flag. Terus kita ini jaraknya jauhin ya. Depth-nya adalah 12 pixel. Line item. Center. Oke, udah lumayan jauh. Nah, sekarang kita akan desain ininya nih, progresnya. Kan kalau kita lihat di sini Netflix itu warna merah ya. Nah, sekarang kita akan desain progresnya nih. Ini kita ambil ID-nya. Tadi sini kita pakai pagar ya. Nah, ini teman-teman bisa ubah ya warnanya. Jadi warna kayak Netflix kita pakai linear ya. Karena di sini tuh kalau kita lihat ada warna biru dan putih ya. Ini bisa diakalin pakai linear. Jadi warnanya itu bisa dua ya. Ini biru dan putih. Kita akan ubah jadi merah dan abu ya. Ini seperti ini. Coba kita bikin to right ya. Berarti kita red dulu terus silver. Nah ini dia belum muncul ya. Kenapa? Karena ada properti yang harus kita matiin di CSS-nya itu namanya arrange terus non. Nah ya, dia udah mati nih. Nah ini kita bisa matiin nih yang silvernya 0% dulu aja. Ini 0%. Ini juga misalnya ini contoh 20%. Nah ini ada nih. Nah ya. Oh jadi nanti logikanya itu kita bakal bikin ketika waktu videonya berjalan, si ininya tuh bakal nambah. Tuh, yang merah-merahnya tuh bakal nambah ya. Jadi berdasarkan persentase tuh sampai 100%. Oh ya. Jadi ini kita bikin 0% atau 0% dulu. Nah, jadi ketika misalnya kita ini juga ya di input-input kayak gini, dia bakal merah ya harusnya ya. Harusnya nambah. Nah, sekarang kita bikin dulu aja desainnya. Ini terus kita coba H-nya 5 pixel. Kita jangan 5 pixel kekecilan. 10 pixel. Oke, ini cukup. Kita bikin border radius 7 pixel. Oke. Sekarang kita bikin dia supaya panjang ya progresnya. Nah, ini udah panjang tuh. Ini udah panjang banget ya. Ini pakai flex 1. Maksudnya flex 1 itu apa? Flex 1 itu dia biar kayak width ya. Kayak dia kayak sebenarnya kayak width aja 100%. Tuh sama aja. Cuman flex 1 itu dia ibaratnya lebih canggih ya. Jadi dia bisa ngitung itu benar-benar ngefit ya sesuai ini. Jadi lebih canggih lagi gitu. Ini udah bawaan flag juga ya teman-teman ya. Ya teman-teman kalau daripada bingung bisa juga pakai width 100% ya. Nah cuman width 100% itu kadang dia itu bikin dia nggak sesuai ya tuh. Jadi teman-teman kurangin aja bisa 98 kalau 95. Nah ini 95 ya tuh. 96 ya. Nah ini coba kita pakai flag aja ya. Ini teman-teman kalau misalnya pakai width juga boleh. Nah, ini udah.
Sekarang kita akan bikin si ininya nih, biru-birunya ya. Kan kita taunya di Netflix itu kan warna merah ya. Nih, ini namanya itu slider ya, slidernya. Nah, sekarang kita akan bikin slidernya itu warna merah. Ini kita bikin progress bar. Ini kita bisa ambil nih slidernya pakai titik dua, dua kali. Terus di sini teman-teman tinggal slider thumb. Nah, ini ada ya, kalau di Visual Studio Code udah ada. Nah, sekarang kita bakal bikin dia warna red. Nah, ini kenapa belum berubah? Karena ada properti bawaan yang harus kita matiin, yaitu appearance, range, non. Nah, sekarang hilang tuh. Hilang ya slider thumbnya. Bukan hilang ya, teman-teman ya. Jadi kita harus kasih width dan height-nya dulu. Nah, itu udah ada ya, udah ada lagi slider thumbnya. Kayaknya kurang gede, 17 pixel. Nah, ini udah oke. Nah, kita tinggal kasih border radius 50%. Nah, ini udah oke ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita bisa kasih cursor pointer. Jadi biar eh, ketika disorot dia berubah ya kursornya. Nah, seperti ini ya. Ini udah keren. Sekarang kita akan bikin dia yang bottom control. Nah, ini nih. Kita akan desain yang bottom control. Bottom control ini kita display flag aja ya. Terus justify content. Space between line item. Enter. Nah, sekarang kita akan geser dia biar nggak terlalu mepet 20 pixel. Nah, ini 10 pixel aja deh. Nah, oke. Nah, tapi ini teksnya kekecilan ya. Coba kita bikin dia teksnya agak gede. Kita lihat teksnya itu ada di span nih, time display. Kita di sini ada time display ya, progress container, time display. Kita debug time display apakah kena progress container, sorry. Nah, ini udah kena. Coba kita kasih fontnya gedein 22 pixel. 24. Nah, ini udah gede, masih kurang 28. Oke, 28 sama yang span. Ini yang bawah ya, video info, bottom control, terus video info, font size 20 pixel, 40 pixel. Oke, ini udah cukup ya gini ya. Sekarang button, bottom controls, button, font size 20 pixel, 40. Nah, ini udah cukup segini. Sekarang kita bikin aja buttonnya itu warna merah ya. Kita samain kayak Netflix, color white. Tapi kayaknya jelek warna merah. Coba kita warna biru. Warna biru. Nah, ini cukup lah gini lah. Menyesuaikan dengan si emoticonnya ya. Nah, sekarang kita matiin bordernya. Kita kasih padding 5 pixel. Terus jangan 5 pixel, 10 pixel. Oke, udah cukup. Ini kita kasih border radius. Border radius sudah. Sekarang kita akan kasih dia padding ya. Ini karena dia mepet banget nih. Kita kasih padding di sini. Nah ini ya. Padding 20 pixel. Sip. Nah, segini cukup nih. Nah, oke, nyaman. Coba kita matiin dulu. Sip. Ini udah mati. Ini juga kita matiin. Nah ya. Ini udah nih. Sekarang yang harus kita lakukan adalah kita bikin JavaScript ya sekarang ya. Nah ini kan sebenarnya harus di play ya. Jadi ketika dia di play, dia ininya jalan. Jadi ketika dia di pause, ininya pause ya.
Sekarang, karena kita udah punya play button ya, terus kita udah punya video, kita panggilin dulu JavaScript sekarang. Kita bikin video player, kita akan panggil videonya dulu. Dokumen.query selector video, sorry bukan video tapi video ya. Ini kita akan manggil tagnya langsung ya. Kita manggil tagnya langsung nih, video. Ini jadi nggak pakai kelas, nggak pakai ID. Sekarang kita akan panggil video buttonnya. Video buttonnya itu kelasnya itu ID-nya itu play button. Pagar terus ada progress yang akan kita ambil. Progressnya itu yang mana? Progressnya itu yang ini ya, ID-nya. Kita panggil sama ada timer. Dokumen.query selector all. Nah ini nih time display. Yes. Nah, ini kita udah ambilin ya. Nah coba kita debug dulu nih. Ada nggak? Ini kita ambil aja ya. Ini kita coba konsol log. Nah, ini ya, coba kita lihat dulu apakah ada yang kita bikin harusnya ada nih. Konsol. Nah, ini udah pada dapat ya. Tuh. Ini kita udah pada dapat nih. Sekarang kita tinggal kasih eventnya aja. Kita yang pertama dulu deh. Kita pengen ngasih event ke play ya, tombol play. Jadi kita akan kasih event ke play video BTN not add event listener. Ketika dia diklik, apa yang akan kita lakukan adalah kita akan play ya. Kita akan play. Nah, kita coba tuh ya jalan ya videonya. Jadi ketika video buttonnya diklik, dia akan berjalan ya. Cuman gimana cara pause-nya? Nah, di sini teman-teman harus menjalankan logika if else yang kita udah pelajarin ya. Jadi di sini sebenarnya jangan kayak gini ya. Kita harus nambahin logika if else di sini adalah ketika videonya itu pause, ketika videonya itu lagi pause ya, lagi dalam kondisi pause, apa yang kita akan lakukan? Ya udah kita play karena dia kan lagi dalam kondisi pause kan, video play. Tapi ketika dia dalam kondisi play, ya udah kita pause. Nah, coba kita lakukan lagi. Tweak, kita play, pause, kita play, pause, play, pause, play, pause ya. Ini sama ya, udah bisa ya. Nah, sekarang kita tinggal ngerubah aja nih teksnya ya, biar enak. Nih, di sini ketika dia dalam kondisi play, kita ubah teksnya jadi Windows titik. Ini kita pause ya. Nah, pause. Tapi ketika dia dalam kondisi lagi pause ya, jadi kita play video titik init.html. Di sini Windows titik play ya. Nah, ini udah keren banget nih. Coba kita cobain. Ini kenapa belum bisa? Oh, sorry, bukan video ya, tapi video BTN. Nah, ya, video play, video pause, video play, video pause ya. Nah, ini udah keren banget nih. Ini udah jalan videonya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Sekarang yang harus kita lakukan adalah ini ya. Nih, ini ketika kita jalanin, harusnya dia ngerubah ya. Dia ngerubah durasi videonya nih. Nah, sekarang kita akan kasih event ke progress berarti ya. Karena ini kan dia yang progress nih, yang range ya. Nih yang range adalah progress bar. Nah, kita kasih yang progress nih. Kita kasih event progress adalah ketika dia di input, dia bukan diklik ya, tapi ketika dia diginiin, dia itu di input ya eventnya. Nah, ketika dia di input, kita ambil durasinya ya, durasi. Nah, kita akan ambil value dari progress itu sendiri dibagi 100 ya.
Soalnya ini persentase ya dia itu. Soalnya dia ini persentase, kita kali dengan video durationnya. Durasinya berapa, terus kita kalikan dengan persentase dari progress bar-nya. Jadi dia akan mengambil durasi itu berdasarkan persentase dari progress bar-nya, teman-teman ya. Nah, ini rumusnya seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal kasih aja ke videonya. Current time sama dengan durasi. Nah, jadi ketika misalnya kita ubah ini, coba kita cobain. Progress area value max. Oh, ini salah. Sorry. Value ya, bukan area value max. Cobain. Nah, ya. Tuh, dia udah berubah nih. Ini dia berdasarkan persentase. Kenapa kita ngambil persentase? Karena kalau udah biar gampang ya. Karena kalau dia 100% ya udah videonya habis. Kalau 50% segimana gitu ya. Kita ngambil berdasarkan persentasenya nih. Makanya kita bagi 100 di sini ya. Terus kita kali dengan video durasi yang lagi jalan ya. Seperti itu. Nah, ini kita udah dapat. Ini udah bisa berubah-berubah ya. Oh, ini udah mulai lanjut juga berdasarkan video itu. Oh ya, ini ketika lagi di play juga kita mainin ini, dia juga udah play ya. Ya, ini udah. Sekarang kita pengen nge-update ini di time-nya ya. Teman-teman kalau lihat di sini, dia itu time-nya nggak update nih. Jadi kita harus update di waktunya ya, sama progresnya. Kalau teman-teman lihat kan sini kita udah nyiapin ya. Bukan di sini, tapi di sini. Tuh ya kita kan udah nyiapin nih. Makanya ini harus diupdate juga nih persentase dari progress bar-nya. Sekarang kita akan bikin event ke videonya ketika dia ada update ya. Jadi ketika video itu berjalan, sebenarnya ada event time update, yaitu bakal ngupdate terus ya ketika videonya itu berjalan. Sebagai contoh, saya bakal nunjukin seperti ini ya. Hello World. Nah, ini teman-teman kalau misalnya lihat di sini, ketika kita jalanin video, tuh dia jalan terus ya. Hello World tuh. Jadi ini tuh real time jalannya nih, time update. Nah, di sini kita bisa kasih logika JavaScript di sini. Sekarang kita bakal ambil dulu untuk waktu videonya ya. Waktu video berputar itu kita akan ambil short time atau current time. Video the current time. Jadi video yang lagi berjalan, kapan durasinya, current time, terus panjang videonya kita ambil video duration, terus kita bakal ngambil persentase ya. Karena kita pakai progress bar, persentase kita harus ngambil persentasenya. Nah, rumusnya itu persenta, rumusnya itu adalah waktu video itu berjalan dibagi sama panjangnya video ya. Dibagi sama panjangnya video dikali 100 ya. Ingat karena persentase jadi kita kali 100 di sini. Ini udah dapat. Nah, kita tinggal update yang ini nih. Nah, progress bar ini kita bisa update nih karena kita udah dapat persentasenya ya. Kita udah dapat persentase, kita update di sini. Nah, cara update-nya gimana? Cara update via CSS. Jadi kita bisa progress progress style. Nah, karena di sini propertinya adalah background style, kita kasih background ya sama dengan. Nah, ini tinggal kita copy paste aja nih yang atas. Copy paste yang atas taruh sini. Terus di sini kita bisa kasih persentasenya ya, persenta. Nah, kita kasih di sini dia. Oh ya. Ini udah dinamis nih tuh. Ini teman-teman bisa kasih dolar terus kurung kurawal ya buat masukin variabel. Nah, ini variabelnya persenta. Nah, ketika videonya itu berjalan, coba kita mulai lagi. Nah, ya tuh. Ini udah berjalan tuh di percentage-nya ya. Dia udah berjalan nih sama dengan si ininya ya. Tuh ya.
Nah, sekarang kita bakal nge-update si timernya. Timernya sekarang kita akan ambil eh current time sama duration ya. Karena duration itu nanti kita pasangkan di sebelah kanan dan current time-nya itu adalah di sebelah kiri ya, teman-teman ya. Nah, cuman teman-teman kalau misalnya lihat ini kita debug ya, cure time, cure time sama duration. Nah, kalau kita lihat di sini dia tuh value-nya agak unik, agak aneh gitu kalau kita lihat. Coba kita play. Nah, di situ agak aneh ya, teman-teman ya, agak gimana gitu. Nah, ini kita harus format ulang nih. Kita harus format ulang karena ini waktunya itu kayaknya bukan waktu menit ya. Dia itu kayaknya keseluruhan, total keseluruhan. Detiknya itu dijumlahin semua ya ini kayaknya tuh. Ini ada 102. Artinya itu 1 menit kan 60. Berarti kan kalau 102 itu mungkin lebih dari 1 menit ya teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk logikanya kayaknya. Nah ini tuh dia ngupdate tuh. Ini udah 37 detik, 38 detik ya. Nah ini sebenarnya penjumlahan ya, penjumlahan detiknya. Nah kita harus manipulasi data ini biar dia bisa ditampilin di sini ya. Nah sekarang saya akan bikin sebuah function untuk manipulasi data tersebut. Kita akan bikin format detik. Nah ini adalah value mungkin ya. Sorry, value aja deh. Di sini kita akan ambil menit ya. Nah, karena dia adalah tadi kata saya tadi adalah penjumlahan sebuah detik ya, itu akumulasi detik. Jadi kita harus bagi dengan 1 menit. 1 menit itu kan 60 detik. Nah, kita tinggal bagi ya value dibagi 60. Di sini kita akan ambil detiknya math.floor value. Ini adalah modulus ya 60. Nah, sekarang kita tinggal return aja ya. Nah, apa yang kita return? Apa yang kita return di sini? Jadi ini kita bakal sesuaikan dengan format ini ya. Ini formatnya seperti ini. Ini adalah menit nih. Ini menit. Ini adalah detik. Dan ini adalah akumulasi total video ya. Durasi videonya itu berapa panjangnya. Sekarang kita akan bikin dia itu yang pertama itu berarti menit ya. Menit, menit. Terus di sini kita akan kasih dia detik ya. Detik. Terus sekarang kita akan kasih dia ini. Coba kita bakal cobain dulu ya. Bisa nggak nih? Format detik adalah si cure time berarti. Sama duration. Format detik duration. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Kita play. Nah, ini ada 142, 142 nih yang kita bikin yang atas ya. Nih ada nih. Nah, ini cuman kenapa dia seperti ini ya, teman-teman ya. Tuh, 142 ini udah benar, yang bawah cuman sepertinya yang atasnya harus dibenerin lagi nih. Ini harusnya dia berjalannya sesuai detik nih. Oh, 26, 26, 27, 27, 28, 28 ya. Nah, ini kayaknya ada yang salah di logika ini yang pertama. Coba kita ubah misalnya kalau detiknya itu kurang dari 10, kita kasih 0 aja. Nah, kalau nggak ada ya udah seperti ini ya. Ini sebenarnya tadi ada duplikasi detik ya. Jadi kita akan ubah logikanya yang pertama itu seperti ini. Coba play. Nah, ini udah bener nih. Tuh, jadi detiknya sekarang udah bener ya. Tuh. Nah, ini udah jalan.
Nanti ini menit ya, kalau misalnya udah 1 menit dia bakal ngisi. Nah, sekarang yang ini kita bisa store ke sini ya. Nah, sekarang coba kita store aja nih. Kita kan udah punya timer nih. Di sini kita udah punya timer. Sekarang kita bisa isi aja di sini. Timer dot inner HTML. Nah, sekarang kita tinggal sesuaikan dengan formatnya. Kayak ini kita sorry, kita bisa seperti ini ya. Nah, terus ini kita salin lagi. Ini seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Nah, ini udah ya, teman-teman ya. Ini udah bisa nih. Jadi ini sesuai dengan waktunya. Waktunya sudah terupdate juga ya. Nah, ini kalau kita lihat lagi, nah ini udah sama persis ya, teman-teman ya. Seperti itu ya. Nah, oke. Nah, sekarang tugas kita berarti adalah membuat sebuah button nih. Ini ada button ya. Ini ada button back. Karena aneh ya kalau misalnya kita udah play video nih tapi nggak ada button backnya ya. Jadi ini kita akan bikin button back. Jadi buat nge-close ya, nge-close si overlay ini, kita ke HTML, HTML terus di sini kita akan bikin sebuah button ya, button back. Nah, di sini aja ya, kita bikin buttonnya itu. Atau jangan di sini, kita bikin di atas aja lagi, yaitu top control ya, sini ya. Div control overlay. Oke, jangan di sini sepertinya. Ini karena ini udah khusus yang bawah ya. Ini di atas aja di sini. Div top controls. Nah, di sini kita tinggal kasih aja button close ya. Kita tadi udah bikin sebuah SPG di sini ada. Ini kita ambil lagi aja SPG-nya. Button. Nah, ya. Ini udah ada SPG-nya. SPG button nih kita rapiin dulu. Nah, ini kelasnya kita kelas video. Nah, ini udah ada. Oke. Ini top control udah. Nah, kan kita styling dulu ya. Top controlnya. Top controls. Kita position absolute left-nya 0. Topnya 0. Ini kita jangan left 0, top 0. 20 pixel. 30 pixel. Nah, oke. Ini udah di atas. Sekarang kita buttonnya itu bakal digambar ya. Button. Button background black. Tapi ini SPG-nya kayaknya nggak kelihatan ya teman-teman ya. Kayaknya kita harus ngambil di Figma nih. Kita ambil dulu ikonnya. Nah, ini ada ikonnya kita bisa ambil nih. Copy paste as SPG. Nah, kita ambil aja. Sini kita masukin. Nah, ya, ini udah keren nih. Udah sama. Ini kita bakal backgroundnya transparan aja deh. Terus bordernya kita ilangin. Outline kita ilangin. Nah, ini udah keren nih. Udah sama ya. Sekarang SPG-nya coba kita gedein. Button SPG width 40 pixel, H 40 pixel. H-nya coba auto, width-nya 60. Oke nih, kayaknya cukup segini. Nah, ini udah dapet nih kita nih. Nah, ini bisa kita close ya. Ini logikanya sama kayak yang tadi kita bikin pakai JavaScript buat nge-close overlay.
kita kasih pointer dulu. Cursor, pointer. Nah, sip. Nah, ini kenapa tidak ada respon nih? Nah, ini harusnya ada respon nih. Coba kita debug di sini. To pixel, solid red, top controls, button cursor pointer. Ini harusnya ada ya, teman-teman ya. Dia harusnya bisa ada berubah nih. Coba di sini kita kasih pointer juga. Oh, ini karena Z index ya. Kita harus di ke atas ini kayaknya. Nah, ya bener ya. Nah, teman-teman, jadi pastikan ya kalau ketika kita bikin absolute atau fix ya positionnya. Jadi biasanya dia itu ada di bawah ya, jadi nggak bisa diklik gitu. Nah, kita harus bikin dia terbang ke atas. Kita bikin dia terbang ke atas pakai Z index. Z index. Nah, dia terbang ya tuh. Jadi bisa diklik lagi nih tuh ya. Ini udah. Nah, sekarang kita tinggal bikin JavaScript-nya buat nge-close video. Nah, sekarang kita panggil dulu di sini ya, paling bawah, cons close video, dokumen, dot query selector, close video. Nah, ini kita kasih event aja, close video dot add event listener, click dot function. Nah, ini sama logikanya pakai JavaScript juga ya, pakai CSS, jadi dia di hide. Nah, ini kok coba kita hide ya di ini ya, bisa nggak? Nah, ya bisa ya, tuh. Ini juga bisa di hide. Nah, sekarang kita tinggal tambahin aja ya. Nih, player container kita udah dapat belum? Player container. Player container. Nah, ini belum ada nih. Player container ya. Kita harus bikin lagi JavaScript-nya player container. Player container. Nah, ini kita ubah player container. Nah, ini kita tinggal kasih class height aja. Class list dot add dot height ya. Nah, ini ketika kita klik ya, tuh dia langsung close ya teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman harus pastikan ketika dia di close itu videonya itu harus di pause ya. Atau enggak videonya itu dikeluarin ya. Jadi jangan sampai ketika dia di close videonya itu masih jalan ya teman-teman ya. Karena ini sebenarnya itu cuma di hide ya. Jadi teman-teman bisa pakai logika ini langsung aja nih. Nah, ini kita tinggal pause aja ya. Kita bisa tinggal pause aja nih. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika dia di hide, videonya udah pause gitu. Soalnya kalau misalnya percuma di hide, tapi suaranya itu masih ada ya, masih jalan ya, seperti itu. Nah, ini udah nih. Nah, sip. Nah, coba kita mulai dari awal, misalnya dari card kita klik. Nah, ini udah bisa ininya. Nah, ketika play button, dash. Nah, baru munculin sih player containernya ya. Nah, ini posisi inisialisasi awal kita hide juga. Oke, ini udah. Sekarang kita akan bikin ketika dia buttonnya itu diklik, videonya itu muncul ya. Nah, sekarang kita akan coba nih yang play button ya. Ini House of Ninja. Coba kita cari. Ada button play. Nah, di sini kita coba kasih ID. eh Play video container. Ini kita tinggal tambahin JavaScript-nya. Di ini play video container. Sorry. Terus di sini dia pakai ID. Jangan lupa pagar. Terus kasih play video container class list. Jangan class list, add event listener ya. Klik function. Terus di sini kita tinggal munculin ya si player containernya ini di remove hide. Ini logikanya sama kayak yang sebelumnya ya. Nah, gini aja coba kita cobain.
ketika dia diklik tweak, terus ketika dia diklik button ya, dia nah, udah ya, udah bisa ya. Nah, tapi ini harus di close nih. Ininya harus di close ya. Gimana cara close-nya? Ya udah tinggal dikasih aja hide. Mana tadi? Yang video overlay close pop-up movies. Nah, ini nih. Ini kita hide ya. Jangan dimunculin kayak gini. Nah, di sini pop-up movies classlist.add.hide. Ya, ini udah. Sekarang coba kita cobain lagi. Ya. Nah, ya. Ini udah bisa nih. Jadi ketika misalnya udah di play, nah itu udah ya teman-teman ya. Ketika dia di close, das. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini udah jalan ya sebenarnya. Nah, ini kita bisa pakai juga nih yang ini nih. Yang ada tombol button di sini. Coba kita kasih juga ya. Ini tuh ada di play. Coba kita lihat play. House of host. Nah, ini nih. Di sini kita bisa kasih play juga ya. Play video container ya. Nah, karena dia ID, kita ubah aja pakai kelas. Kalau ID kan dia unik ya, nggak boleh ya. Nah, kita ubah aja pakai kelas ya, yang tadi juga. Nah, ini juga pakai kelas. Nah, karena sekarang kelas video container itu ada dua, kita ubah logika ini pakai all. Karena dia lebih dari satu elemen. Terus ketika udah ini, kita kasih for each. Ini ini bisa kita disable, kita komen dulu aja. Di sini kita kasih for each dulu item dot add event listener klik dot function. Jadi setiap itemnya kita tambahkan seperti ini ya. Nah, oke. Ini udah coba kita play das. Tuh ya. Ini juga buttonnya udah jalan. Ketika dia di play dia udah bisa ya. Dia di close. Nah, udah aman. Ini juga udah jalan ya. Tuh. Ini udah di close, udah aman ya. Nah, ini sebenarnya udah lumayan beres ya teman-teman ya. Jadi di sini kita itu cukup sampai di pemutaran video ya. Videonya udah aman di sini. Nah, sekarang kita akan coba sebenarnya pakai API nih, Pak. Tapi nggak tahu keburu atau enggak ya ini ya. Karena udah mau jam 9 juga nih, udah 20 menit lagi. Cuman di sini kita akan coba sedikit ya pakai API ya. Nah, sekarang karena videonya udah bisa ya, udah jalan ini, udah aman. Kita akan coba bikin dia pakai API. Kita di sini coba yang card. Nah, ini kan ada nih card kita udah punya ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya pengen nunjukin dulu ya. Kalau di sini ada sebuah link API yang udah disiapin. Link API-nya itu ada di sini. Nah, ini ya. Jadi di sini adalah sebuah API buat ngambil data dari orang lain ya. Ini kita ambil API dari tvmatch.com. Jadi ketika kita tes, dia akan merhitung sebuah data ya temennya. Ini pakai Postman ya. Di aplikasi Postman ketika kita get, dia bakal nge-get sebuah data nih. Nah, data ini kita bisa pakai teman-teman ya. Data ini kita bisa pakai di website kita nih. Nah, yang akan kita pakai sebenarnya nggak akan terlalu banyak. Jadi yang kita pakai mungkin dari judul ya. Di sini apakah ada judul? Harusnya ada ya. Jadi judul-judul dari movie-nya itu nih kayaknya bisa nih name. Ini name bisa kita pakai. Ini kayaknya name-nya sama semua ya. Harusnya ada judul nih. Ada title. Ini ada ID. Oh, ini bisa kita pakai ternyata name ya. Ini ada girls more girls. Name terus description. Description. Descriptionnya itu bisa kita pakai di sini. Ada API lagi di dalam API ya sebenarnya. Nah, ini href.
Ketika kita pakai yang ID-nya nih, nah ini ada dalamnya lagi tuh. Ini ada summary nih. Ini bisa kita pakai nih. Ini description nih. Nah, ini data-data ini sebenarnya kita bisa pakai teman-teman ya. Jadi ini adalah API untuk semua datanya yang banyak ya. Ini adalah detailnya. Detail dari data tersebut berdasarkan ID ya. Dia ngambil ID nih. Nah, ini kita bisa ambil ya datanya. Sekarang mungkin kalau misalnya nggak keburu, kayaknya minggu depan lagi ya. Tapi kita akan coba dulu sebisa mungkin aja. Kita akan get data dulu ya. Karena sebelumnya kan kita udah pernah get data ke API nih. Kita di sini bikin dulu JavaScript-nya untuk get data. Ini kita akan bikin API. Nah, di sini kita akan bikin sebuah API get data, yaitu kita bikin sebuah function dulu. Get data API. Ini kita kasih URL aja deh ya. URL seperti ini. Terus kita bikin dia itu ambil respons dari API-nya ya. Response await. Terus kita kasih fetch. Nah, di sini kita kasih URL aja. Terus ketika dia respon statusnya itu sama dengan 200, maksudnya 200 itu ketika dia oke ya. Ini ada di tutorial kita yang ke 6 nggak tahu ke 7 ya. Pokoknya kita udah pernah pelajarin ini. Jadi ketika dia 200 dia itu udah oke, kita bakal ambil datanya. Apa yang kita ambil datanya adalah respons JSON ya. Karena dia bentuknya JSON. Kalau udah ada JSON nih, kita tinggal kembaliin aja. Tapi kalau misalnya dia gagal, dia akan ngembaliin data kosong. Seperti ini ya. Sekarang kita bisa coba nih API-nya. Nah ini, link ini bisa kita taruh di sini dulu, komen. Nah, coba bikin sebuah function onload. Jadi ketika Windows-nya di load ya, ketika dia Windows-nya di load, maka coba hello world tuh. Kita tampilin hello world. Nah, ini udah ada ya. Jadi ketika Windows-nya di load, dia bakal nampilin hello world ya. Nah, ini bisa kita ambil di sini. Kita misalnya di sini ambil API data kita bikin secara global. API data sama dengan await ya berarti ya. Di sini kita kasih assign await ke get data API. Nah, ini kita kasih variabelnya itu link ya. Let global URL. Seperti ini. Coba di sini kita panggil global URL. Nah, di sini coba kita konsolok ya. Apakah dapat datanya? Nah, ini udah dapat ya teman-teman ya. Tuh, ini kita udah dapat nih data API-nya. Jadi udah ada 10 data untuk kategori movie dengan keyword girls ya. Tuh, ini udah dapet nih. Tuh, ini sesuai dengan yang ada di Postman. Nah, kenapa saya pengen nunjukin yang Postman? Karena biar kita gampang ngambil datanya ya. Kita bisa ngelihat datanya itu gampang. Kalau misalnya di JavaScript, kita sebenarnya bisa sih ngelihat data ya. Cuman harus dibukain satu-satu gitu. Ini kayak panah per panah ini kita bukain satu-satu ya. Soalnya kalau di Postman itu langsung kelihatan nih per panahnya itu. Kayak misalnya di show ada apa. Nah, ini kita bisa ambil, teman-teman ya. Nah, ini kalau kita lihat movie card list, oh, ini movie card list kan sebenarnya kita manual ya bikinnya. Seperti ini, kita bikin 10 card, kita masukin, terus kita masukin ke HTML-nya. Nah, cara ini kita nggak usah pakai lagi. Kita bisa pakai cara pakai API ya. Kita ini cara lama.
Ini cara baru. Nah, sekarang karena kita udah dapet API datanya, kita tinggal looping di sini ya. Di sini kita bisa ambil elemennya. Elements adalah API data titik map karena kita udah punya ya, atau kita validasi dulu. Kalau API datanya itu udah ada datanya, nah kalau ada datanya baru kita jalanin elemen sama dengan API data.map item. Nah sekarang kita tinggal masukin movie card list. Atau kita bikin movie card list 2 ya, biar yang kemarin itu enggak eh, berubah ya. Ini movie card list 2. Ini terus di sini adalah data API. Terus di sini kita bakal komen dulu ya. Kita tampilin dulu data API-nya itu. Data API. Nah, di sini movie card list 2 masukin data API-nya, item ya. Nah, tuh ya dapat ya. Ini data API-nya udah dapat tuh kita tuh. Tuh console log data udah dapat. Nah, ini kita tinggal manipulasi ya, karena kita udah dapat nih datanya. Nah, apa yang pengen kita ambil? Kayak contoh kita pengen ngambil si name-nya nih. Dia ada di eh, key show. Nih, dia ada di key show. Kita bakal ambil ya. Let judul adalah data API titik show titik apa lagi nih? Kita udah dapat data show, terus kita ambil lagi nih si name-nya, titik name. Coba kita tampilin, harusnya ada nih ya. Nah ya, tuh dapat ya, tuh teman-teman lihat ya. Ini kita bisa dapat data API ya, data dari orang lain tuh, dapat dari girls, good girls, top girls ya. Ini kita udah dapat judulnya. Apalagi yang pengen kita ambil? Nah, yang pengen kita ambil adalah top 10L, tapi kita nggak punya nih kayaknya nih. Top 10L, kita bisa cari yang lain ya. Misalnya jangan top 10L, top 10L. Kita jangan pakai top 10L, tapi misalnya ada lagi yang bisa kita ambil. Nah, ini aja nih network ya. Kita bisa ambil network, UBS, ABO ya. Kita bisa ambil network ada di show. Ada di show, lihat ini top 10 aja ya. API, show, network. Terus setelah network ada apa lagi? Ini ada name juga. Coba kita tampilin top 10. Top 10. Data show, network, ada network. Oke, network ada. Name-nya katanya. Network name. Pancake katanya. Ini nggak bisa, katanya nggak ada name-nya. Coba kita lihat lagi di sini. ID. Ini sebenarnya udah dapet nih harusnya nih. Coba lihat top 10. Ini konsol aku matiin dulu. Oh, ini ada yang nol ternyata ya, teman-teman ya. Jadi nggak semuanya itu punya nih. Nggak semuanya punya. Coba kalau misalnya eh, ada datanya, dia pakai yang ada ya. Kalau misalnya ada datanya, dia pakai ada. Kalau misalnya nggak ada, undefined. Atau kasih string kosong aja. Nah, dapat ya. Tuh, jadi ini logikanya pakai ternary operator ya, teman-teman ya. Ini sebenarnya bisa dipakai JavaScript. Misalnya kayak gini. Kita misalnya pakai JavaScript aja biar teman-teman ngerti. Nih, kalau misalnya data networknya itu nggak nol, nggak kosong, kita bisa kasih top 10-nya yang name.
kita ambil name-nya. Kalau misalnya networknya itu nggak kosong ya, name. Kalau kosong, ya udah nggak usah diapa-apain ya. Kalau misalnya kosong, dia pakai yang string kosong ini nih. Jadi dia nggak akan masuk sini. Nah, sekarang kelihatan ya, tuh. Ya. Nah, sekarang kita tinggal return aja nih. Nih, yang ini ya. Kita return, kita return ini. Sekarang ini kita hapus dulu. Nah, ini berarti top 10L kalau misalnya ada top 10-nya. Nah, ya. Ini logikanya itu kalau misalnya top 10L-nya ada, dia bakal nampilin span konten seperti ini. Kalau misalnya nggak ada, dia bakal string kosong. Nah, kita bisa pakai logika ini nih. Nah, ini. Ini di atas, berarti di sini ya. Nah, ini kita tinggal masukin aja di sini. Oke, ini udah masuk. Oke, ini udah top 10-nya udah masuk. Nah, coba kita tampilin movie card list. Console log elemen. Elemen. Nah, ini udah dapat ya teman-teman ya. Oh ya, ini datanya kita udah collect nih. Nah, sekarang kita karena dia ini masih array, kita bakal bikin dia string. Join aja. Nah, ya, tuh dia jadi string nih. Nah, ini trik juga ya sebenarnya. Ketika pakai map terus kita nge-return dia tuh bakal nge-return itu dalam bentuk array. Nah, jadi biar bisa dijadiin string, kita tinggal join aja. Join seperti ini ya. Ini maksudnya join kosong ini. Jadi tiap index array itu dia bakal digabung tanpa ada keyword tambahan. Kalau misalnya contoh kayak gini nih. Saya tambahin kayak gini nih misalnya nih. Tuh kayak gitu ya. Tuh teman-teman bisa lihat tuh. Jadi ada keyword tambahan nih. Ketika dia bikin yang baru. Terus mau dipisahin lagi dia ada tambahannya tuh. Makanya nggak usah pakai apa-apa. Jadi biar rapih gitu. Nah, ini udah dapet. Nah, kita tinggal tampilin aja. Nah, ini ada script yang kita udah bikin. Kita bisa tampilin aja langsung. Movies, reference, after begin element. Nah, ya, cuman di sini itu kita harus bikin lagi nih sininya. Nah, ini wiper ya. Wiper. Nah, ini wipernya kita pindahin harus di bawah ya. Karena nah, coba di sini kita swipernya pindahin ke sini. Nah, ya udah ya. Kenapa seperti itu teman-teman? Karena eh, API itu kan sebenarnya butuh proses ya, butuh waktu gitu buat ngambilnya. Sedangkan si swiper ini yang kita slider itu, dia tuh udah dikerjain duluan gitu. Jadi dia itu nggak tahu, oh API-nya udah selesai atau belum. Yang penting dia inisialisasi awal aja, dia bikin swiper gitu langsung. Nah, untuk ngecegahnya, jadi kita harus naruh swiper ini setelah API itu beres. Tuh, setelah API itu beres, kita baru bikin slidernya gitu. Jangan kita bikin slider ketika API itu belum beres diambil. Nah, makanya jadi nggak jalan tuh slidernya. Nah, jadi supaya dia jalan adalah eh, harus menunggu API-nya itu beres diambil, baru kita bikin swipernya. Nah, ini kita tinggal pindahin aja ke dalam ini setelah API itu beres. Oh ya. Tuh, ini udah data dari API nih, teman-teman ya. Tuh, HBO, UBS, DCW ya, Channel 4, NBC ya. Nah, ini ada satu lagi, eh, kayaknya keburu ya, ini buat gambar aja. Ada satu lagi ya, ini sebenarnya ada gambar.
Gambar itu ada di image. Nah, ini ada image nih, bisa kita ambil nih teman-teman ya. Nih kalau kita lihat, dia itu sebenarnya ada gambar nih. Nah ya, ini bisa ada gambar, ini bisa kita ambil ya. Ini nanggung ya teman-teman ya. Kita ambil dulu gambarnya. Ada di gambar image itu ada di show. Show image medium. Coba kita ambil. Sekarang itu kita akan ambilnya itu di ini ya. Ini kalau kita lihat ini gambar Ronaldo ini ada di mana nih? Movie card SPG. Kita lihat dulu gambar Ronaldo ini ada di mana nih teman-teman ya. Karena saya juga lupa ini SPG. Coba lihat Ronaldo. Oh, kayaknya kita bikin di CSS ya. Nah, ini nih, ada di dalam movie card. Nah, ada di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini kita bisa hapus dulu ya. Nah, ini kan nggak ada nih gambarnya. Nah, ini kita bisa taruh di sini. Kita ambil aja nih di sini ya. Ini kita ambil gambar, lihat gambar, data API, show, apalagi tadi setelah show ada image, ada original. Kita pakai yang original, pakai yang medium aja deh. Kita coba ambil gambarnya, apakah ada? Nah, udah dapet nih gambarnya. Ini udah ada. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja gambarnya di sini. Style, terus background image, URL. Nah, URL-nya itu apa? Adalah si gambarnya ya. Mana tadi gambarnya? Gambar. Nah, ya. Tuh, ya udah keren ya, teman-teman ya. Kita udah bisa nge-get dari API nih data-datanya tuh. Ini udah keren banget tuh, ya. Ini udah keren nih tuh. Ini bukan lagi gambar Ronaldo, jadi kita udah benar-benar bisa nge-get data dari API ya, teman-teman ya. Nah, mungkin untuk nextnya kayaknya harusnya sih beres ya hari ini ya, tapi kayaknya nggak keburu teman-teman. Jadi nanti ketika si ini diklik, ya udah nanti kelihatan gitu deskripsinya. Nah, nanti deskripsinya itu sebenarnya bisa diambil dari sini. Nih, ada di sini itu ada href ya. Kalau teman-teman lihat di sini. Nah, ini ada link di sini. Linknya itu mengarah ke detailnya. Nah, teman-teman bisa nih coba nih ya di rumah gitu. Nanti lanjutin project ini ya. Kalau mungkin ada waktu gitu, cobain aja. Jadi lanjutin ketika dia diklik. Nah, deskripsi yang muncul kan itu sebenarnya masih deskripsi yang lama ya. Nah, coba teman-teman bikin deskripsinya itu berdasarkan dari API yang diklik ya. Jadi ketika dia diklik, dapetin ID-nya, terus dia get API lagi, dia dapat API-nya, masukin datanya ya. Nah, ini udah keren banget. Jadi ini harusnya udah bisa disebut Netflix cloning lah ya teman-teman ya. Oke. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini kayaknya cukup sampai sini dulu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman juga takut istirahat, mau istirahat ya. Mungkin untuk nextnya kayaknya harusnya beres ya untuk halaman ini ya. Jadi benar-benar beresnya mungkin minggu depan ya untuk halaman ini. Jadi ini udah aman, nanti kita bakal lanjut ke sini teman-teman. Sebenarnya harusnya itu pertemuan terakhir itu kita bahas database ya. Jadi database nanti ketika udah selesai, kita coba CRUD, kita coba nampilin dan kayaknya untuk bootcamp ini selesai sampai di sini ya teman-teman ya. Jadi mungkin ketika kita udah beres di sini, udah aman, pertemuan selanjutnya kita akan coba database ya. Sampai beres, udah database, baru kita bakal review ulang project kita ya. Jadi sebenarnya udah aman ya sampai sini ya teman-teman ya. Jadi mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini, sampai pembuatan API ya. Kalau misalnya keburu, minggu depan kita akan lanjutkan ke deskripsi ya. Tapi teman-teman juga usahakan pada nyoba ya. Setelah udah tahu bagaimana cara pakai API, coba nanti cobain. Kalau udah bisa di store di Figma ya, atau mau dicobain aja nggak apa-apa, atau di store juga boleh ya. Ya mungkin seperti itu aja teman-teman ya. Kalau ada teman-teman sini, apakah untuk pertemuan kali ini ada pertanyaan?
Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, tidak apa-apa ya. Jadi untuk panitia jangan lupa juga di-share videonya karena mungkin untuk pertemuan kali ini ada yang lagi KKN juga ya, takutnya mereka nggak nonton, takutnya ada yang lagi PKL juga. Jadi biar teman-teman yang lain bisa mengikuti ya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya cukup sampai di sini ya teman-teman ya. Eh, Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.